Halo guys, masih di Bandung. Sekarang gua mau meliput senapan angin guys. Katanya nih dia memproduksi sendiri dan memasarkannya sendiri. Mau tahu nggak liputannya gimana? Yuk kita lihat aja tuh tokonya tuh dari sini. Oh, Ega. Kita ini aja deh, masuk. Kalau usaha senapan mah udah turun-temurun, udah mulai dari kakek. Sekarang saya generasi bapak, terus ke saya berarti udah generasi ketiga. Bengkel juga udah dari generasi kakek, cuman karena waktu ada krisis moneter sempat off, berarti baru jalan sekitar 4-5 tahunan lah. Karena saya ngelihat potensinya besar gitu. Memang selama kita mau berkreasi, mau menciptakan model atau ya terutama di model ya, selama itu bisa diterima konsumen, itu pangsa pasarnya lumayan gitu. Jadi saya ada ketertarikannya di situ. Jadi industri kreatif ini sangat menjanjikan lah kalau menurut saya, dibanding dengan saya harus bekerja sebulannya hanya berharap dengan penghasilan segitu. Kalau industri kreatif memang ketika kita semakin kreatif ya dapat lebih gitu. Kecuali kalau misalkan kita toh hanya segitu ya sama-sama aja sih sebenarnya gitu. Itu aja sih. Jadi motivasi saya mah karena saya pikir di industri kreatif itu lebih menjanjikan dibanding dengan dunia kerja gitu. Kalau untuk sekarang, memang yang paling menjanjikan di online lah, karena nggak membatasi orang harus ke toko gitu. Jadi ya paling kita banyakin marketing di online, insya Allah mudah-mudahan lah ada perubahan gitu. Karena ya untuk ke toko-toko gini kan, apalagi lagi situasi gini mah orang agak terbatas untuk mobile gitu. Kebetulan kan sekarang penjualan udah sistem online mas. Jadi selain di pasarkan di toko workshop seperti ini, kita juga buka toko online, jadi udah hampir masuk ke seluruh Indonesia. Kebetulan kalau saya bekerja sama dengan orang misalkan, jadi untuk pemasaran nggak di saya gitu. Jadi saya berusaha ini gimana caranya barang saya itu bisa terpasarkan. Ya akhirnya saya masukin ke semacam toko online, toko-toko yang offline gitu. Yang penting kita punya harapan lah gitu, ada pemasukan dari situ gitu. Walaupun nggak kita masukin barang nggak langsung dibayar cash gitu. Yang penting barang udah keluar, kita ada harapan untuk dapat penghasilan dari itu gitu. Paling sistemnya kita muter otaknya di situ gitu. Kalau misalkan nggak seperti itu memang agak repot gitu. Karena kalau sendiri, kalau kita ngandelin yang punya sendiri, memang pernah sampai di nol sama sekali gitu. Rata-rata yang komunikasi dengan saya konsumen di luar daerah, ya apalagi yang hutannya masih banyak gitu. Memang untuk jaga perkebunan dari hama babi, hama tupai gitu. Rata-rata seperti itu gitu. Untuk brand senapan ada, tapi kebanyakan ya ngikutin yang lagi ngetren apa, misalkan kita bikin brand itu gitu. Jadi kita nggak punya patokan gitu, karena kita lihat pasar pengennya merek apa gitu, kita ngikutin itu aja. Kalau di saya khusus di produksi itu sekitar 5 model, cuman hampir semuanya rata-rata produksinya untuk jenis PCP yang pneumatik itu. Kalau orang sini bilang mah pakai gas, tapi bukan gas, angin tekan lah, angin tekan, sistem angin tekan, nggak manual dipompa gitu.
untuk pandemi sekarang memang impact-nya besar banget gitu. Sebelum pandemi kita ya pemasaran 1 minggu itu 10 sampai 15 piece gitu. Kalau setelah pandemi bisa sampai di 0 gitu. Setelah pandemi gitu. Kami ini diwadahi di koperasi. Nah, perizinan untuk kami itu selama kita menjadi anggota koperasi, jadi surat perizinan dari kepolisian itu turunnya ke koperasi. Jadi kita nginduknya ke koperasi. Nah, untuk produksi memang ada peraturannya. Jadi kita dibolehkan itu untuk memproduksi kaliber 4,5. Selebihnya nggak boleh gitu. Seperti panjang pendeknya itu memang ada aturannya gitu. Kalau untuk konsumen sendiri dari koperasinya itu selama kita bikin kwitansi, misalkan ada semacam kwitansi dan plus mencantumkan surat, kalau sekarang disebutnya suket Pak, surat keterangan dari Mabes Polri, itu udah cukup. Jadi setiap ada pembelian kita juga kan laporan ke koperasi gitu untuk pengawasan dari kepolisian gitu ya. Jadi barang yang kita produksi, yang kita jual itu udah sesuai dengan aturan lah gitu. Kalau harga macam-macam, kalau model pompa itu di harga 400.000, baik, paling murah sampai 1.200.000. Kalau untuk PCP kisaran 1,5 juta sampai 4-5 juta juga. Ini kisaran sekitar 500-600 lah. Ada yang di ini cuman memang produksinya agak jarang, yang harga sekitar 400-an model pelatuk. Yang model pelatuk gini udah jarang. Kalau yang standar lah seginilah, sekitar 500-600. Nah, ini yang pneumatik sistem angin tekan, jadi nggak dipompa lagi, diinjek pakai angin tekan. Ya, yang model gini kisaran sekitar 3-4 jutaan. Kendala terberat memang untuk awal-awal kita dari permodalan awal-awal. Tapi ya itu selama kita berusaha ada jalannya, jadi kita bisa kerjasama dengan penyedia bahan baku. Karena untuk dengan penyedia bahan baku kita ada sistem tenggat waktu dalam hal pembayaran. Kita merasa terbantu dengan itu gitu. Nah, paling dari itu selebihnya paling kita harus banyak berkreasi di pemasaran. Pemasaran kalau untuk sekarang dunia digital, hampir semua orang melakukan pemasarannya itu udah melalui media-media sosial, YouTube, Facebook, Instagram. Itu udah banyak merambah ke medsos seperti itu. Kalau offline memang keinginan ada, cuman belum tergarap, Pak. Belum tergarap ya, karena untuk ekspansi kita di luar kota lebih ke terbentur dengan permodalan gitu. Paling kita kerjasama dengan orang yang cari reseller deh kita. Kebetulan kita juga adalah reseller di kota-kota lain gitu ada. Syaratnya paling kalau misalkan nggak harus menyediakan barang, misalkan awal-awal kita misalkan bikin katalog, jadi untuk pemasarannya mereka kan lebih mudah, misalkan dengan gambar gitu. Ya itu sih, nggak harus menyediakan barang gitu. Kalau misalkan mereka ada yang pesan, tinggal kontak ke kita, barang langsung bisa dikirim dari kita ke konsumennya dengan alamat pengiriman dari mereka gitu.
Kalau untuk pemenuhan pasar mah jauh. Cuman kemampuan produksi kita sekitar 20 atau 30 piece satu bulan gitu. Memang untuk memenuhi pangsa pasar mah jauh. Karena kita ada tim, kita bagi-bagi tim. Untuk produksi mode ini ada khusus lah masing-masing gitu. Banyak SDM-nya yang belum terserap sebenarnya banyak. Cuman yaitu untuk saat ini memang terkendalanya itu pemasarannya kita terbentur dengan suasana pandemi ini mah agak repot mas gitu untuk saat ini. Jadi paling kita memaksimalin dulu yang ada daripada kita nambah SDM gitu. Tapi pemasarannya mandek buat apa juga kan gitu. Kalau yang di sini yang ini kan ada karyawan yang tetap, ada yang panggilan. Kalau yang panggilan itu untuk pengerjaan bagian-bagian finishing itu panggilan. Tapi kalau yang dari nol sampai barang jadi itu netep gitu, tiap hari pasti masuk kerja. Yang netep itu paling sekitar 6 orang, 7 orang. Harapan dari kami untuk ke pemerintah ya, mudah-mudahan pemerintah bisa lebih memperhatikan usaha-usaha kreatif seperti ini ya, misalkan dalam bantuan permodalan, dalam hal perizinan, dan dalam hal memudahkan kita untuk melakukan pemasaran. Karena sampai saat ini pengiriman barang itu baru bisa di kantor pos. Untuk saat ini memang pengiriman harus menggunakan surat jalan gitu. Alhamdulillah udah berjalan gitu ya, cuman mungkin kebijakan dari perusahaan ekspedisinya lain gitu. Karena untuk pos yang penting kita udah ada surat jalan dari polsek setempat juga udah bisa jalan. Paling untuk generasi-generasi sekarang ya, jangan takut untuk berwira swasta, untuk berwirausaha. Selama kita punya keinginan untuk maju, insya Allah di situ pasti ada jalan gitu. Karena wirausaha ini kita nggak punya patokan penghasilan. Jadi selama kita mau berkreasi, selama kita mau berusaha, insya Allah hasilnya akan lebih dari sekedar kita hanya bekerja gitu, hanya menjadi seorang pekerja lah gitu. Kamu udah berpikir nggak jenis-jenis ini senapan dari per BSA, dari tenaganya tenaga per. Kalau ini dari PCP, tenaganya tenaga dari gas, menggunakan tenaga gas. Oh berarti yang PCP ini dipakai pompa ini ya, Bisa pakai pompa gas, juga bisa pakai angin tekan yang pakai tabung gitu. Apa lagi Kang? Terus ini yang dari pompa. Kalau ini pompa sistemnya masih sistem manual pompa. Ini ya? sistem jadul ya. Ini yang agak lumayan terkini ini. Kalau ini yang lama ini. Ini yang sistem pompa dari pelatuk. Pompa juga banyak. Ada yang pompa pelatuk. Sistem pompa pelatuk yang dari ini pompa otomatis. Tinggal pijit langsung masuk. Nggak harus tarik pelatuk. Oh kalau dari pelatuk ditarik dulu ya? Tarik dulu. Ada yang sistem kokang. Ini sistem kokang Grenell namanya. Benjamin. Kalau yang ini kan? Ini sistem predator dari gas, PCP gas. Sistemnya isi ulang angin. Cuma beda model doang sama ini? Beda model aja, modelnya banyak, tapi sistemnya sama. Kemudian pakai magasin 14 peluru. Dijual di sini apa aja sih Kang? Selain senjata?
masukin spare part sama aksesoris untuk senapannya. Seperti spare part untuk senapan dari mulai per sama klep, terus peredam, peluru sama aksesoris yang lain untuk senapan. Kemudian juga ada teleskop, laser sama senter. Semoga informasi yang kami berikan tadi bisa menjadi inspirasi untuk Anda yang ingin memulai usaha dan juga dapat membantu mengembangkan dunia usaha yang ada di sekitar kita. Sampai jumpa di video peluang usaha selanjutnya dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kita bisa saling berbagi informasi mengenai berbagai macam peluang usaha.